Ahmad Anik ya, bahwa hari ini beliau berhalangan hadir karena memang yang pertama dari pagi itu ada kegiatan konverjap ya, pengurus cabang NU Kabupaten Bekasi yang dihadiri oleh Bapak Bupati Adik Kuswara. Kemudian ya, beliau juga memang sebagai Ustaz Anik ini ketua umum pengurus LBM ya, Basul Masail di Kabupaten Bekasi. Jadi beliau tidak bisa meninggalkan kegiatan yang sudah dilaksanakan dari pagi dan sampai saat ini mungkin masih berlangsung kegiatan Basul Masail dari pengurus cabang NU Kabupaten Bekasi ya. Saya sudah sampaikan salamnya kepada Bapak Ibu sekalian. Insyaallah mudah-mudahan ya kegiatan yang dia laksanakan pada hari ini senantiasa berjalan dengan baik dan lancar dan juga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi ketika saya sholat di pintu dilihat Masya Allah ya, kegiatan taklimnya dari mulai membedah kitab Riyadhus Shalihin, kemudian ada tahsinul Quran, sama apa lagi itu Pak ya? Banyak ya, kegiatan ini dilaksanakan setiap Sabtu malam Minggu. Bulughul Maram juga ya. Hari ini karena tadi saya kebetulan diminta oleh beliau kurang lebih sekitar jam 5 ya, jam 5-an ya, minta tolong ke saya untuk badalin beliau. Kebetulan posisi saya juga tadi lagi ada di Grand Wisata, lagi menghadiri kegiatan acara Walimatul Aqiqah ya, Walimatul Aqiqah teman ya, teman semasa SD, alhamdulillah sampai sekarang masih komunikasi. Dan kemudian alhamdulillah saya pun diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini. Baik, apa yang akan saya sampaikan pada hari ini, karena tadi situ ada salah satunya materi tentang tahsinul Quran. Saya mau tanya dulu Bapak sekalian, tahsinul Quran sini metodenya gimana yang disampaikan oleh Ustaz ya? Jadi tahsin itu membaca satu-satu. Oh, baca satu-satu. Kebagian Bapak-bapak semuanya kan baca. Tapi kalau ini jangan. Kalau ini jangan. Ya, baik sekalian ya, saya ingin menguatkan saja bahwa untuk pelajaran tahsinul Quran ini ya jangan pernah minder Bapak sekalian. Kenapa? Karena memang saya sendiri ya itu khusus untuk mengajarkan tahsinul Quran karena saya diberikan amanah untuk menjadi instruktur dan juga pengurus ya dari satu metode Al-Quran yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah mendengar, metode tilawati ya. Nah, metode tilawati ini ya berasal dari Surabaya dan kita sudah banyak mengadakan acara-acara diklat dan juga bimbingan serta pembinaan untuk calon guru Al-Quran dan untuk guru-guru Al-Quran ya, di mana banyaknya itu mereka di sebuah lembaga-lembaga pendidikan ya, pendidikan Islam khususnya, mana metode tersebut mengajarkan tentang bacaan Al-Quran ya dengan prinsip mudah dan menyenangkan. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena mengikuti apa yang Rasulullah SAW diajarkan langsung oleh malaikat Jibril, di mana suatu ketika Rasulullah ketika sedang tahanus ya, bersendiri di dalam sebuah goa ya, ketika itu didatangi oleh malaikat Jibril. Kemudian di saat itulah yang pertama kali Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril ya, tidak pakai basa-basi lagi, langsung kemudian memerintahkan kepada Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, la ana biqari, saya tidak bisa membaca. Kemudian malaikat Jibril pun berkata lagi kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra ya Muhammad. Nabi Muhammad berkata kembali dengan menjawab, la ana biqari ya. Malaikat Jibril nyuruh Nabi Muhammad SAW untuk membaca, tapi jawaban Nabi, la ana biqari, saya tidak bisa membaca. Mungkin banyak bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang mendengar bahwa Nabi Muhammad itu ya tidak bisa membaca. Makanya beliau mengatakan dengan sejujurnya. Terus kemudian setelah itu malaikat Jibril ya memeluk Nabi Muhammad SAW. Ya, beberapa saat setelah itu pelukannya dilepas, kemudian malaikat Jibril berkata kembali kepada Nabi Muhammad SAW, Iqra ya Muhammad.
Terus kemudian ya dilanjutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ya ayat yang pertama kali malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi Bapak-bapak jemaah sekalian, ya, metode tilawati pun mengikuti apa yang dicontohkan oleh malaikat Jibril. Cara penyampaiannya, jadi ada 3 teknik. Teknik pertama dibacakan dulu. Kalau misalkan di situ nanti ada yang namanya media seperti kalender, ada 20 halaman, dibacakan. Setiap halamannya itu dalam satu pertemuan 4 halaman. Satu halaman dibaca sendiri oleh gurunya, disebut dengan guru membaca, murid menyimak. Kemudian ya teknik kedua, guru membaca, murid menirukan. Teknik ketiga, membaca bersama-sama. Ya, itu yang digunakan oleh metode tilawati. Selain itu juga menggunakan dengan nada ros. Nah, kemudian ya kami akan menyampaikan bahwa di dalam kitab Hidayatul Mustafid ya yang pertama kali ataupun pendahuluan di muqaddimah ini ya mengenai tentang ilmu tajwid, isi inti daripada pembelajaran tahsinul Quran itu sendiri ya, karena Al-Quran kalau kita baca tanpa menggunakan ilmu tajwid, makharijul huruf dan fasahah serta tartilnya, ya niscaya kita akan baca seperti apa Pak? Akan nabrak-nabrak. Ya. Terutama ketika kita sholat membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dalam sholat hukumnya wajib. Kalau seandainya bagi kita seorang muslim, bagi kita seorang mukmin, ketika kita sholat surah Al-Fatihah yang kita baca tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya, kira-kira bagaimana Bapak sekalian? Ya, otomatis berarti bagi kita selaku seorang muslim juga wajib untuk mempelajari tahsinul Quran, ya, membaca Al-Quran. Oleh karenanya yang kita sampaikan yang itu bukan individu maju satu-satu, tetapi baca per ayat, baca per kalimat ya secara putaran seperti itu. Jadi insya Allah tidak ada rasa minder. Nah kemudian ya dalam kitab Hidayatul Mustafid ini dikatakan ma hakikatu tajwid lugatan wastilahan. Apa hakikat tajwid secara bahasa dan istilah? Kemudian dijawab at-tajwidu lugatan al-ityanu bil jayyid, bahwa tajwid secara bahasa adalah mendatangi dengan cara memperindah. Artinya kalau orang baca Al-Quran ya sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makharijul hurufnya, fasahah dan tartilnya, enak apa kira-kira? Enak ya. Makanya di kita ini ya di Indonesia ada yang namanya MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Ya, jadi kalau misalkan makhrajnya sudah bagus, terus kemudian tajwidnya sudah bagus, ada lagi ditambah dengan apa? Qiraah, ya, membaca Al-Quran dengan dilagamkan. Kemudian kalau menurut istilah, wastilahan ilmun yu'rafu bihi yatahu kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu min as-sifat wal mududi wa ghairi dzalik kat tarqiqi wat tafkhim wa nahbihima. Jadi kalau menurut istilah bahwa ilmu yang memberikan pengertian tentang memberikan hak